Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fakhril anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, dan kita sudah sampai di masih ada di pembahasan uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, supaya kita itu dijauhi dari hal-hal tersebut. Semoga kita itu dijadikan orang yang berbakti ya pada kedua orang tua. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi salihi bikum amin. Wa rawa at-Tabarani an Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atahu atin. Al-Imam at-Tabarani meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu. Beliau Abdullah bin Abi Awfa berkata, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu atin, maka ada orang datang. Faqal, lalu orang yang datang tadi berkata, syabun yajudu binafsih, ada seorang pemuda yang sudah mengorbankan dirinya dan dia sekarang dalam sakaratul maut. Dikatakan pada pemuda tersebut, qul la ilaha illallah, wahai pemuda yang sudah di dalam sakaratul maut itu, katakanlah la ilaha illallah. Falam yastati, ternyata pemuda tersebut tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah. Jadi ada seorang pemuda yang dia rajin ibadah, cuma dia ketika hendak meninggal dunia, dia tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah. Dia sudah ditalqin tapi tetap tidak bisa, sehingga ada orang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya pada orang tadi yang datang itu, akana yusalli, apakah pemuda itu salat? Faqala na'am, dijawab iya, dia salat. Fanahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangkit dari tempat duduk beliau, dan para sahabat juga seperti itu berdiri. Fadakhala 'ala syabi faqala lah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi anak muda tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada anak muda itu, qul la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Faqala la astati'u, qal lima. Anak muda ini mengatakan la astati', saya tidak mampu untuk melafadzkan la ilaha illallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima, kenapa anak muda ini tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah? Apa yang terjadi? Qil, dikatakan bahwasanya kana ya'uqqu walidatahu, bahwasanya anak muda ini telah durhaka ya pada ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyatun walidatuhu, apakah ibunya masih hidup sekarang? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya ya Nabi, ibunya masih hidup. Qala ud'uha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggillah dia, panggillah ibunya, ibu anak muda ini. Fada'uha, lalu mereka memanggil ibu dari anak muda ini. Faja'at, lalu ibunya itu datang. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza ibnuki, apakah ini anakmu? Qalat na'am, ibu tadi menjawab iya. Faqala laha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada dia, pada perempuan itu, pada ibunya itu, ara'aiti law ajajtu naran dakhmatan faqila laki in syafa'ti lahu khallaina anhu,
wa illa akhraqnahu bihadhihi an-nar akunti tashfa'ina lah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada ibu tadi, wahai ibu, kalau ibu lihat saya itu menyalakan api yang besar, lalu dikatakan pada ibu, apabila ibu itu memaafkan anak ibu ini, maka kami akan biarkan, kami tidak akan membakar anak ibu ini. Wa illa akhraqnah, akan tapi apabila ibu tidak memaafkan, kami akan membakar anak ibu ini. Apabila dikatakan pada ibu seperti ini, apakah ibu akan memaafkan anak ibu ini? Qalat, lalu ibu ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, idzan ashfa', kalau begitu saya maafkan anak saya ini. Qal fa ashhadillaha wa ashhadini annaki qad raditi anhu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ibu ini untuk menyaksikan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Rasulullah bahwasanya ibu ini telah ridho, telah rela pada anaknya. Qalat, lalu sang ibu ini berkata, Allahumma inni ushiduka wa ushidu rasulaka anni qad raditu an ibni. Ya Allah, saya telah menyaksikan padamu dan pada Rasulmu bahwasanya saya telah ridha terhadap anak saya ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada anak muda ini, ya gulam, wahai anak muda, qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai anak muda, katakanlah, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala laha, maka alhamdulillah anak muda ini bisa mengatakan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh berkat keridhaan dari ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Subhanallah. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Az-Zawajir. Al-Imam Ibnu Hajar meriwayatkan hadis ini dalam kitab Az-Zawajir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Az-Zawajir. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Kitab Zawajir meriwayatkan cerita ini dengan cerita yang mudah dipaham. Wa ruwiyat hadhihi al-qissah bi absata min hadha. Cerita ini, cerita anak muda yang tadi itu diceritakan lagi oleh Imam Ibnu Hajar dengan cerita yang mungkin lebih detail. Wa hiya anna dzalika syab ismuhu Alqamah. Bahwasanya anak muda yang tadi yang tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut karena dia telah ukuk pada orang tuanya, pada ibunya, telah durhaka pada ibunya. Nama anak muda itu namanya adalah Alqamah. Alqamah. Wa annahu katsiral ijtihad fi at-ta'ati min as-salati was-shaumi was-shadaqah. Dan beliau ini, Alqamah ini dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah seperti sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Famarida washtadda maraduhu, akan tapi pada suatu ketika Alqamah ini sakit dan sakitnya ini parah. Fa'arsalat imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna zawji Alqamah fin naza'. Lalu istrinya, istri dari Alqamah ini mengirim utusan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya suaminya yaitu Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Fa'aradtu an u'limaka ya Rasulullah bihalihi. Lalu istri tersebut, istri dari Alqamah ini ingin memberitahu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keadaan dari Alqamah ini, di mana dia tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammaran wa Bilalan wa Suhaiban wa qala umdu ilaihi wa laqinu asy-syahadah.
Lalu ketika utusan itu nyampe pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sayyidina Ammar, Sayyidina Bilal dan Sayyidina Suhaib untuk mendatangi Alqamah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada mereka, umdu ilaihi, pergilah kalian ke Alqamah dan hendaklah kalian semua mentalkin syahadah pada dia. Faja'u ilaihi, akhirnya mereka ini Ammar, Bilal dan Suhaib mendatangi Alqamah. Fawajaduhu fin naza'. Ketika mereka nyampe di tempat Alqamah itu didapati dalam keadaan sakaratul maut. Faja'alu yulaqinunahu la ilaha illallah wa lisanuhu la yantiqu biha. Sehingga mereka ini Ammar, Bilal dan Suhaib ini sudah memulai talqin, mentalkin Alqamah, mentalkin la ilaha illallah, akan tetapi lisan dia, ya, dia tidak bisa mengucapkan atau melafadzkan la ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Fa arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Lalu mereka itu mengutus utusan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar pada beliau akan keadaan tersebut. Allah, faqala sallallahu alaihi wasallam, hal min abawaihi ahadun hayy. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kabar tersebut bahwasanya Alqamah tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, hal min abawaihi ahadun hayy, apakah dari salah satu kedua orang tuanya itu masih ada yang hidup? Qil, ya Rasulullah, lahu ummun kabirun fissin. Dikatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menjawab, Rasul, Alqamah ini mempunyai ibu tapi sudah lansia, sudah lanjut usia, sudah tua. Fa arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha in qadarti 'ala al-masiri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa illa fantadhirihi fil manzil hatta ya'tiyak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus utusan pada ibunya Alqamah ini, mengutus utusan untuk memberikan pesan. Apa pesannya? Ibu, kalau ibu mampu untuk datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibu hendaklah datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka Nabi yang akan mendatangi tempat ibu ini, rumah ibu ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ilaiha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa akhbaraha bidzalik. Jadi dia ngasih kabar pada ibu tadi akan hal tersebut. Faqalat nafsi li nafsihi al-fida, ana ahaqqu bi ityanihi, ana ahaqqu bi ityanihi. Jadi kata ibu tadi, ini saya sudah korbankan diri saya, dan saya itu lebih berhak untuk datang. Jadi ibu ini yang ingin datang gitu. Fatawakka'at wa qamat ala asa, lalu dia datang membawa tongkat, ya. Jadi dia berdiri dengan tongkatnya dan berjalan menggunakan tongkat. Wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallamat wa radda 'alaiha salam. Kemudian ibu tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika nyampe di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ibu ini. Wa qala laha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada dia, pada ibu ini, ya Umma Alqamah, wahai ibu Alqamah, usduqini, percayalah pada saya. Wa in kadzabtini ja'al wahyu min indillah, min Allah Ta'ala. Ya, percayalah pada saya, ya, jujurlah pada saya, ya, jujurlah pada saya, dan apabila Anda ini tidak jujur, licik pada saya, maka di situ akan ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada ibunya Alqamah ini? Kaifa kana halu waladik? Kaifa kana halu waladiki Alqamah? Gimana itu keadaan anakmu yang bernama Alqamah? Qalat ya Rasulullah. Wahai Rasul, ini jawaban dari ibu Alqamah. Kana katsiras salati, katsiras shaum, katsiras sadaqah. Kata ibu Alqamah, Alqamah ini memang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin amal ibadah yang lain. Lalu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya gitu, "Fama haluk?" Lalu gimana keadaanmu?
Qalat ya Rasulullah, ana alaihi syakhitah. Ana alaihi syakhitah. Rasul, saya ini agak marah pada anak saya ini. Di sini ini sebabnya. Ini sebab dia tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah. Ana alaihi sakhitah. Saya agak marah pada anak saya ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, walima, kenapa? Kenapa anda marah? Kenapa ibu marah gitu? Qalat ya Rasulullah, kana yu'thiru zawjatahu wa ya'sini. Ini sebabnya. Ini Alqamah ini lebih mengedepankan istrinya daripada saya, dan dia tidak mentaati saya. Lebih mengedepankan istri, ya, lebih mengedepankan istri dari saya, kata si ibu ini. Masya Allah. Dan sebab inilah yang menjadikan Alqamah itu dimarahi oleh ibunya, sehingga Alqamah walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, ketika di akhir hayatnya beliau tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sakhta ummi Alqamah hajaba lisana Alqamah anis syahadah. Bahwasanya kemarahan ibunya Alqamah ini menjadikan lisan Alqamah ini tertutup dan tidak bisa melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, intalik wajma' li hataban katsira. Pergilah sana dan kumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Akhirnya heran tuh si ibu ini, ibunya Alqamah ini, wa ma tasna'u bihi ya Rasulullah. Emangnya apa yang Rasul ingin lakukan dengan anak saya ini? Qala akhriquhu binnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan bakar anakmu ini dengan api. Qalat ya Rasulullah, waladi. Rasul, ini anak saya. La yatahammil qalbi an tahriqahu binnar baina yaday. Ini hati saya ini tidak bisa menanggung akan hal tersebut, dibakar di depan mata saya, nggak mungkin. Qala ya umma Alqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ummu Alqamah, fa'adzabullahi ashaddu abka. Maka siksaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih parah daripada siksa di dunia ini. Fa in sarraki an yaghfirallahu lah fardai anhu walladhi nafsi biyadi la yantafi'u Alqamatu bi salatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqatihi ma dumti alaihi sakhita. Wahai Ummu Alqamah, apabila engkau senang, apabila engkau ini berkeinginan, suka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni Alqamah, maka hendaklah kamu Ummu Alqamah ini ridha pada Alqamah. Fa wallazi nafsi biyadihi, maka demi Tuhan, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat di mana saya itu ada di kekuasaan zat tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, Alqamah tidak akan bisa mengambil kemanfaatan dari sholat, puasa dan sedekahnya selama anda, ibu Alqamah, masih marah pada Alqamah. Faqalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Alqamah berkata, apa kata Ummu Alqamah ini? Faqalat ya Rasulullah fa inni ushhidu Allah ta'ala wa malaikatahu wa man hadarni minal muslimin anni qad raditu an waladi Alqamah. Allah, ini persaksian nih dari Ummu Alqamah. Wahai Rasul, saya sudah menyaksikan pada Allah, pada malaikat Allah dan semua yang hadir di sini dari orang-orang Islam. Saya saksikan pada semuanya bahwasanya saya telah ridha dari anak saya Alqamah. Masya Allah. Ini keridhaan dari Ummu Alqamah. Jadi ini pantas untuk kita terus minta ridha dari kedua orang tua. Ini penting, ini pelajaran pada kita semua. Ini buktinya Alqamah tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah, padahal beliau itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi ketika sakaratul maut beliau tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah dikarenakan ibunya tidak ridha pada dia.
Makanya nih kita mempunyai pelajaran dari ini semua agar kita terus meminta ridho dari kedua orang tua kita, lebih-lebih ibu. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliq alaihi ya Bilal, fanzur hal yastati'u an yaqula la ilaha illallah am la." Nah, setelah ibu Alqamah ini ridha pada Alqamah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyuruh Bilal untuk mendatangi Alqamah, apakah dia sudah bisa melafazkan la ilaha illallah atau masih belum. Fala'alla umma Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha haya'an minni. Barangkali ini Ummu Alqamah dia mengatakan ridha, tapi dia karena malu dari saya, kata Nabi. Barangkali di hatinya masih tidak ada kerelaan sama sekali, masih marah di dalam hatinya. Dia mengatakan ridha tadi, barangkali dia menyembunyikan hal tersebut karena malu dari saya. Akhirnya apa? فانطلق بلال فسمع القمة يقول من داخل الدار لا إله إلا الله فدخل بلال فقال يا هؤلاء إن سخط أم القمة حجب لسانه عن الشهادة. Allah. Akhirnya Bilal pun datang pada rumah Alqamah. Nah, sebelum Bilal ini masuk ke dalam rumah Alqamah, maka terdengarlah suara Alqamah ya membaca la ilaha illallah dibaca dari dalam rumah itu. Akhirnya Bilal pun masuk ke rumah itu, lalu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai kaum, sungguhnya kemarahan Ummu Alqamah itu yang menjadikan lisan Alqamah tidak bisa melafadzkan syahadah, melafadzkan la ilaha illallah. Wa inna ridaha atlaqa lisanahu." Dan keridhaan dari ibu Alqamah ini yang menjadikan Alqamah bisa melafadzkan la ilaha illallah. Thumma mata Alqamah min yaumihi. Kemudian setelah Alqamah ini mengatakan la ilaha illallah, beliau pun meninggal dunia. Masya Allah. Fakhadarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi ghuslihi wa takfinihi thumma shalla alaihi wa hadara dafnah. Akhirnya ketika Alqamah ini meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut hadir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk memandikan Alqamah, ya, untuk memberikan kain kafan pada Alqamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut mensolati Alqamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut hadir pemakaman Alqamah radhiyallahu taala an Alqamah wa an sahabati ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Masya Allah. Nah, kemudian di sini ada sedikit pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma qama ala syafiri qabrihi wa qal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir kuburan Alqamah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai orang-orang muhajirin dan ansar, wahai kaum muslimin, baik yang muhajirin ataupun ansar, man faddala zawjatahu ala ummih fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mengedepankan istrinya daripada ibunya, ya, terlalu memprioritaskan istrinya daripada ibunya, ya, nih hati-hati nih, mengedepankan istri daripada ibunya sehingga ibunya marah, maka hati-hati, di situ ada laknat dari Allah, dari malaikat Allah, dan laknat dari semua orang. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya perbuatan baik ataupun keadilan yang dia perbuat, illa an yatuba ilallahi azza wa jal, kecuali dia bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhsin ilaiha, dan berbuat baik pada ibunya, wa yatluba ridaha, dan dia meminta ridha dari ibunya. Faradallahu ta'ala faridallahi ta'ala fi ridaha, maka ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala pada seseorang itu tergantung ridhanya seorang ibu pada anaknya, pada orang tersebut. Wa sukhtullahi fi sakhatiha, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di kemurkaan ibunya. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.